Halo, berjumpa kembali dalam mata pelajaran kimia bersama saya Nika De Anggreni SPID, dan kali ini kita akan membahas beberapa soal-soal latihan terkait tentang penyetaraan redoks dan kaitannya dengan konsep mol. Oleh karena itu, silahkan kalian simak video berikut ini. Untuk permasalahan yang pertama, di sini diberikan persoalan disediakan persamaan reaksi yang berlangsung dalam suasana asam. Kalian diminta untuk menyetarakan reaksi yang dimaksud. Dan dalam kesempatan kali ini, cara penyetaraan yang saya gunakan adalah dengan cara PBO. Selain singkat, tahapannya juga lebih mudah untuk dipahami. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan, kita lihat dulu persamaan reaksinya. P4 menjadi PO4 3- dan PH3. Dari sini kita tahu bahwa persamaan reaksi tersebut atau jenis reaksi redoks ini adalah reaksi autoredoks. Di mana reaksi autoredoks itu apabila satu unsur mengalami dua reaksi sekaligus, yaitu reaksi oksidasi sekaligus reaksi reduksi. Jadi langkah pertama, kita akan skip langkah pertama, yaitu kita tidak usah menyetarakan jumlah atomnya. Jadi di sini P-nya di kiri ada 4, di kanan ada 2. Jangan disetarakan dulu. Kita langsung menuju ke langkah yang kedua, yaitu menghitung biloks masing-masing. Jadi kalau kita hitung di sini, P4 di bagian ini, karena dia unsur bebas, biloksnya adalah 0. Kemudian P di sini, O, min 2 kali 4, min 8, agar min 3, berarti P-nya biloksnya adalah plus 5. Dan di sini kita lihat H biloksnya adalah plus 1. Ada 3, berarti P-nya agar 0, nilailah min 3. Nah, setelah kita menuliskan biloks masing-masing, kita cari perubahannya atau buatlah jaraknya. Oke, kita hitung yang pertama. Dia mengalami kenaikan, berarti reaksinya adalah oksidasi, di mana perubahannya sebesar 5. Kemudian reaksi yang kedua, kita lihat di sini mengalami reaksi penurunan biloks atau reaksi reduksi, perubahannya sebanyak 3. Oke, langkah kedua sudah kita lakukan. Langkah berikutnya sekaligus kita hitung agar setara perubahannya, berarti kita kali silang. Berarti yang ini, yang oksidasi saya kali 3, kemudian reduksi saya kali 5. Nah, angka yang digunakan ini digunakan sebagai pengali atau koefisien pengalinya. Jadi ini dikalikan 5, yang di atas kali 3. Kemudian saya tulis ulang. Setelah dikali, P4 diamkan, nggak usah dikali dulu. P4 menjadi, berarti 3 PO 4 3 min ditambah 5 PH3. Setelah kita kali silang, kita tambahkan koefisien, nah baru kita hitung. Total P di sebelah kanan 3 dan 5 atau 8. Jadi biar 8, P4-nya kita berikan koefisien 2. Jadi seperti itu. Berikutnya, lihat suasananya. Suasana asam. Seperti yang sudah kalian ketahui, bahwa jika suasananya asam, kita harus menambahkan ion H+, ya, di muatan yang lebih kecil. Jadi kita hitung dulu muatan kiri dan kanannya. Di sebelah kiri muatannya adalah 0 karena dia merupakan molekul unsur, jadi 0. Di sebelah kanan itu ada min 9, 0. Jadi totalnya di sebelah kiri 0, di sebelah kanan itu min 9. Kita cari bedanya berapa? Oh, bedanya 9. Nah, setelah mengetahui berapa perbedaannya dan mana yang lebih kecil, baru kita tambahkan H+ di muatan yang lebih kecil. Tambahkan 9H+.
Dan untuk menyetarakan atom H, kita tambahkan H2O di ruas yang kekurangan H. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu, ternyata di sini sudah ada atom H. Jadi kita hitung dulu. Sudah ada atom H maksudnya. Kita hitung dulu. 5 kali 3, berarti ini sudah ada 15H ditambah 9. Berarti totalnya ada 24 atom H. Dan untuk menyetarakan atom H ini, oleh karena itu kita tambah dengan, berarti kita tambah dengan setengahnya, yaitu 12 H2O. Nah, langkah terakhir kita harus cek dulu setarakan atom H-nya. Jadi O di sebelah kiri ada 12, di sebelah kanan coba kita cek, di sini juga 12. Artinya apa? Artinya reaksi kita sudah setara. Jadi seperti itu untuk soal yang pertama. Oke, kita akan menuju ke soal berikutnya. Soal berikutnya, oke, disediakan asam oksalat dapat dioksidasi oleh KMNO4 menurut persamaan. Jadi asam oksalat itu diwakilkan dengan ion oksalatnya ya. Oke, C2O4 mengalami oksidasi oleh KMNO4. Jadi MNO4-nya mewakili di sini. Dan berdasarkan reaksi tersebut, jadi ada tiga instruksi yang diharapkan kalian bisa mengerjakan. Yang pertama, persamaan reaksi setaranya, kemudian menghitung mol ion MnO4, dan terakhir adalah menghitung volume gas CO2 pada keadaan STP. Oleh karena itu, kita akan mulai dari permasalahan yang pertama, yaitu yang A. Jadi kita membuat persamaan reaksi setaranya. Jadi kalau kita buat persamaan reaksi setara, kita sudah tahu di sini. Suasananya karena sudah ada H+ dalam persamaan reaksi, berarti suasananya asam. Itu ya. Karena itu kita skip dulu H+, kita skip H2O-nya, jadi kita munculkan ion-ion yang mengalami perubahan bilangan oksidasi atau yang mengalami redoks. Jadi yang saya tulis di sini adalah C2O4 2- ditambah MnO4- menjadi Mn2+ ditambah CO2. Oke, jadi ini yang terlibat redoks. Jadi langkah pertama, kita setarakan jumlah atomnya. C di sebelah kiri itu atomnya 2, di kanan masih 1 C-nya. Oleh karena itu saya berikan koefisien 2. Mn-nya kiri dan kanan sudah setara jumlahnya. Karena itu kita menuju ke langkah yang kedua. Langkah kedua adalah menghitung biloks masing-masing. Jadi di sini kita hitung berapakah C-nya. Min 8, 2 berarti C di sini adalah plus 6. Mn-nya di sini O min 8 ada 1 berarti di sini ada plus 7. Mn ion monoatom berarti sesuai dengan muatannya yaitu plus 2. Kemudian C di sini C2-nya O min 2 kali 2 min 4 berarti plus 4 kali 2 adalah plus 8. Setelah menentukan biloks masing-masing atom yang berubah, kita tentukan perubahannya. C mengalami dia kenaikan, berarti dia mengalami oksidasi sebesar 2. Mn terlihat ya, dia mengalami penurunan atau reduksi sebesar 5. Langkah berikutnya harus kita lakukan adalah menyetarakan perubahan biloksnya dengan mengali silang. Berarti yang di atas saya kali 5, di bawah saya kali 2. Akibatnya terjadilah perubahan koefisien. Jadi saya tulis ulang kembali. Berarti di sini ada 5 C2O4 2- ditambah 2 MnO4- menjadi 2 Mn2+ dan 10 CO2. Oke. Di langkah berikutnya, ingat ya suasananya asam. Langkah berikutnya dalam cara PBO yaitu menghitung muatan.
Berarti 5 kali min 2, min 10. Min 2, ya total di sebelah kiri adalah min 12. Sedangkan di kanan plus 4 dan 0. Totalnya adalah plus 4. Kita cari selisihnya sekarang. Selisih antara min 12 dan plus 4, selisihnya itu adalah 16. Nah, seperti tadi, jika suasana asam, tambahkan ion H+ di muatan yang lebih kecil. Oleh karena itu, saya tambahkan sebanyak 16 H+ di ruas kiri. Berikutnya, untuk menyetarakan ion H+, kita tambahkan H2O sebanyak kekurangannya, ya setengah dari H-nya. Berarti yang saya tambahkan adalah 8 H2O. Langkah terakhir untuk memastikan, kita cek kembali jumlah atom U di kiri dan di kanan. Di kiri 5 kali 4, 20. Ditambah 2 kali 4, 8. Berarti di kiri O-nya 28. Di kanan 10 kali 2, 20. Ditambah 8. Jadi O-nya sudah setara. Jadi demikianlah reaksi yang sudah setara. Untuk jawaban yang B, karena ditanyakan berapakah mol ion MnO4 yang diperlukan untuk mengoksidasi 2 mol ion C2O4-2-. Jadi seperti itu ya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pindahkan reaksi setara yang sudah kita buat di bagian A tadi. Saya tulis ulang di sini. 16H+ ditambah 5 C2O4 2- ditambah 2 MnO4- menjadi 2 Mn2+ ditambah 10 CO2 ditambah 8 H2O. Berarti yang ditanya berapa mol ion MnO4-nya? Oh, ini yang ditanya, berapa mol dia? Agar dapat mengoksidasi 2 mol ion C2O4. Berarti ini diketahui sebesar 2 mol. Jadi sesuai dengan prinsip atau konsep mol yang kita pelajari di kelas 10, kita pegang prinsip bahwa perbandingan koefisien, tentunya ini koefisien yang sudah setara ya, perbandingan koefisien itu sebanding dengan perbandingan mol. Jadi seperti ini, inilah konsep yang harus kita pegang. Oleh karena itu, langkah pertamanya harus kita setarakan terlebih dahulu agar memperoleh perbandingan koefisiennya. Setelah kita mengetahui prinsip perhitungannya bahwa perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol, kita tinggal pindahkan koefisien yang sudah diketahui dan mol-mol yang sudah diketahui. Jadi di sini yang kita bandingkan adalah C2O4 dengan MnO4. Jadi saya tulis aja bahwa perbandingan koefisien dari C2O4 itu perbandingan koefisien dari MnO4- itu sama dengan mol dari C2O4-2- dibandingkan dengan mol dari MnO4-. Kita tinggal pindahkan. C2O4 di sini mol yang koefisiennya setara adalah 5, sedangkan MnO4-nya yang setara adalah 2. Sedangkan mol C2O4 diketahui sebesar 2 mol. Ya, sebesar 2 mol, sedangkan mol MnO4 ini yang ditanya. Berarti ini yang harus kita hitung. Jadi kita kali silang ya. Jadi kita tulis berarti mol MnO4 itu sama dengan koefisiennya 2/5 dikali 2 mol. Oleh karena itu, kita akan menemukan molnya sebesar 4/5 atau sebesar 0,8 mol. Jadi seperti ini untuk yang B. Dan untuk yang C, jadi saya sambung karena ini satu persamaan reaksi.
Karena kebetulan dalam persamaan reaksi yang sama ditanyakan berapakah volume dari CO2 pada keadaan STP. Oke, kita lihat kembali. Untuk mencari volume STP, itu udah tahu rumusnya ya, bahwa mol dari CO2 kita kalikan dengan 22,4. Jadi yang harus kita lakukan terlebih dahulu atau kita cari terlebih dahulu itu adalah mol dari CO2. Gunakan prinsip yang sama seperti mencari mol dari MnO4. Kita gunakan perbandingannya, bahwa perbandingan koefisien dari C2O4 2-, kita gunakan koefisien dari perbandingan koefisien dari CO2 itu pasti sebanding dengan mol dari C2O42- dan mol dari CO2. Kita pindahkan lagi. C2O4-nya sebesar 5 koefisiennya, sedangkan CO2-nya sebesar 10. Kemudian mol diketahui C2O4-nya ini sebesar 2 mol. Nah, dari sini kita akan memperoleh mol dari CO2. Kita kali silang ya. Jadi mol dari CO2 sendiri itu sebesar 2 per 5 dikali 10. Jadi seperti itu. Jadi mol dari CO2 itu sebesar 4 mol, 2 kalinya, karena koefisiennya juga 2 kalinya. Oleh karena itu dari sini ketemu berarti volume STP-nya ya kita tinggal kalikan. Berarti 4 dikali 22,4. 8,96 liter. Jadi seperti ini ya. Jadi inilah pembahasan dari soal kita, di mana ini adalah kombinasi dari penyetaraan redoks dan konsep mol. Jadi sebenarnya ini esensinya kenapa kita harus belajar penyetaraan redoks. Oke, soal tersebut sudah mengakhiri pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.